era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoaks. Lalu, apa itu literasi digital? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif. Serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang. Halo semuanya, perkenalkan aku Agung Raswana. Aku Nabila Putri Hardiati. Aku Saskia Wahini. Aku Faizatul Nabila. Aku Nabila Faradis. Katanya HIV bisa menular lewat jabat tangan atau berpelukan. Obat herbal bisa menyembuhkan HIV. Katanya HIV bisa menular melalui udara. Setan, itu semua hoax. Pernah nggak sih kamu membaca kabar soal HIV yang mencengangkan, tapi ternyata salah total? Faktanya, HIV hanya bisa tertular melalui yang pertama, melakukan hubungan seks bebas. Yang kedua, penggunaan jarum suntik bersama. Yang ketiga, transfusi darah yang sudah terkontaminasi. Yang keempat, penularan melalui ibu hamil atau menyusui kepada anaknya. Jadi banyak banget kan hoaks tentang HIV? Lalu apa sih dampak penyebaran hoaks dari HIV ini? Yang pertama, meningkatkan stigma dan diskriminasi. Hoaks seringkali memberikan stereotip negatif tentang penderita HIV ini. Seperti penderita HIV hanya menyerang kelompok tertentu atau penderita HIV ini adalah orang berbahaya. Hal ini dapat membuat diskriminasi meningkat tentang penderita HIV dari lingkungan sosial. Keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Orang-orang yang percaya terhadap hoax HIV itu tidak akan mau melakukan tes HIV. Kenapa? Karena yang pertama bisa jadi dia takut terhadap hasil tesnya, atau mungkin juga dia tidak percaya terhadap sistem kesehatan. Nah, hal ini bisa jadi membuat keterlambatan pembuatan diagnosa dan juga meningkatnya terhadap resiko komplikasi. Selanjutnya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis karena hoaks yang menyatakan bahwa tenaga medis itu menyebarkan penyakit HIV atau menyembunyikan pengobatan yang efektif untuk pengobatan HIV. Selanjutnya, menghambat upaya pencegahan dan pengobatan HIV. Jika hoaks itu menyebarkan berita palsu terkait HIV seperti HIV itu dapat diobati dengan obat tradisional atau HIV itu tidak akan menyebar melalui hubungan seksual. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi abai terhadap cara-cara yang seharusnya efektif untuk penularan HIV. Selanjutnya, dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Diskriminasi dan ketakutan yang ditimbulkan akibat tersebarnya hoaks tersebut pada penderita HIV dapat menyebabkan penderita ini kehilangan akses pekerjaan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta pendidikan, serta dapat menjadi beban ekonomi bagi keluarganya. Lalu, gimana sih cara membedakan fakta dan hoaks tentang penyakit HIV ini? Yang pertama, periksa sumber informasi, apakah itu dari WHO, Kemenkes, atau lembaga kredibel. Lalu, jangan asal share informasi mengenai HIV ini sebelum diverifikasi. Orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana orang yang mengidap HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV merupakan virus yang dapat menular dari satu orang ke orang lain. Tetapi, media penularan HIV dapat dikatakan terbatas. HIV hanya menular melalui 4 jenis cairan, yaitu darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina.
HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan 4 cairan tersebut. Misalnya, melalui penggunaan peralatan suntik yang tidak steril pada pengguna narkoba jenis suntik, jarum tato tidak steril, seks tanpa alat pengaman atau kondom, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV, serta dapat menular proses kehamilan, kelahiran, dan menyusui ibu positif HIV. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya dapat bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui 1. Udara atau air, 2. Serangga atau hewan peliharaan, 3. Air liur, keringat, air mata, berciuman dengan mulut tertutup, 4. Berbagi toilet atau makanan ataupun minuman, 5. Tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV, atau belum ada kasus HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Berbagi itu baik, tetapi berbagi informasi harus benar. Yuk menjadi bagian dari generasi anti-hoax. Cegah penyebaran hoax tentang HIV. Cek fakta, lawan hoax.